Aku dan Para Roh. Chapter 3. Potongan gambar mistis pertama. Sepulang sekolah pada hari ini, aku pulang bersama Ricky karena dia satu kelas denganku. Kami berdua pun sepakat untuk mengumpulkan tim pada jam 3 sore untuk membuat rencana. Kos Ricky dan teman-teman yang lain tak jauh dari rumahku, dan rumah Amra tak jauh setelah rumahku. Jam 3 sore, Amra sudah di rumahku, dan kami berdua pergi ke kos Ricky, berkumpul di sana, dan kami pergi ke SMP kembali. Di perjalanan, Amra tampak sangat murung, dan kami tak berani menanyakan apapun. Duduk melingkar di sebuah lapangan voli yang ada di halaman depan SMP, kami mulai memikirkan apa yang harus dipersiapkan untuk malam nanti. Eddie mengusulkan untuk membawa sebuah kitab suci untuk mengusir makhluk gaib jika terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Lalu Amra berbicara, kita perlu membawa 2 lilin dan 1 korek api untuk menghidupkannya. Perbincangan biasa berlanjut sampai sore hari. Lalu kami pulang ke tempat tinggal masing-masing. Jam 7 malam, kami sudah siap berangkat menuju SD, tanpa tahu apa yang harus kami lakukan di sana. Bahkan kami pun tidak tahu apakah di situ ada kertasnya. Kami hanya mengikuti insting. Waktu itu sedang ada bulan purnama yang tampak tak begitu terang. Di jalan, Amra merasa sangat gelisah dan tak tenang. Lalu aku bertanya kepadanya, kenapa dia begitu risih? Lalu Amra mengatakan bahwa setiap ia melihat bulan, tubuhnya terasa ingin diambil alih oleh sesuatu. Aku pun menyarankan untuk tidak melihat bulan itu. Namun, Amra berkata lagi bahwa kepalanya begitu ingin melihat bulan seperti mempunyai kehendak sendiri. Akhirnya, Amra pun melihat bulan itu, dan suasana di jalan itu terasa sangat dingin dan mencekam. Di jalan gang yang sepi, Amra tiba-tiba berlari dan berhenti di sebuah tikungan yang gelap. Kami semua panik, bulu kuduk merinding, bahkan sudah ada yang pengen kabur. Pengalaman aku dulu, kalau kepalanya kita pukul pakai buku ini, maka ia akan kembali sadar, ucap Eddie yakin. Ya udah, pukul kepalanya kalau begitu, ucapku. Kami mencoba mendekatinya, sampai sekitar 5 meter dari Amra. Eddie perlahan berjalan mendekati Amra yang sedang membelakangi kami. Namun, dia kembali lagi ke arah kami karena tidak berani untuk memukul kepalanya. Kalianlah yang mukul kepalanya. Aku takut, ucap Eddie sedikit gemetaran. Kami pun tak ada yang berani untuk memukulnya. Setelah beberapa menit ketakutan, akhirnya aku pun memberanikan diri untuk memukulnya demi sahabatku ini. Perlahan, aku mendekati Amra. Semakin aku dekat dengannya, rasa takut dan ngeri semakin besar. Seluruh badanku merinding hebat sampai bergetaran. Aku pun berhasil memukul kepalanya dengan cukup keras dan langsung berlari ke gerombongan mereka dan menyerahkan buku itu kepada Eddie. Seketika, Amra menghadap ke arah kami secara perlahan dengan muka yang terlihat marah. Dan kembali memalingkan wajahnya, kemudian ia berlari yang kami tak tahu kemana. Ketakutan dan kebingungan bercampur aduk. Kami pun memberanikan diri untuk mencarinya ke SD, dan setelah berkeliling,
kami tak juga menemukannya. Merasa putus asa dan memutuskan untuk memberitahu orang tua untuk mengurusnya. Namun, di pertengahan jalan pulang, tiba-tiba handphoneku berdering dan ternyata Amra yang mengirim pesan untuk menjemputnya di SD. Kami pun segera berlari untuk menyusulnya dan menemukannya di halaman tengah SD sedang berbaring kecapekan di lantai semen itu. Kemudian Amra segera duduk begitu kami sampai dan mulai duduk di dekatnya. Hidupkan 2 buah lilin yang kalian bawa tadi. Cepat, ucap Amra. Kami pun segera menghidupkan kedua lilin itu dan memberikannya kepada Amra. Lalu, dipasangnya kedua lilin itu ke lantai dan membentuk seperti sebuah gerbang dengan jarak sekitar 2 langkah kakinya. Kalian jaga lilin ini jangan sampai padam. Kemudian, jangan ada yang melewati gerbang lilin ini, ucap Amra yang berdiri di depan gerbang lilin itu. Dia menarik nafas, kemudian mengembuskannya secara perlahan. Berjalan pelan ke dalam gerbang. Kemudian di langkah yang keempat, dia tiba-tiba berhenti sambil mengadah ke bawah. Suasana di sekitar itu terasa kembali mencekam seperti saat di dekat tikungan tadi. Aura ketakutan seakan menyebar memenuhi SD itu. Dia kembali berjalan ke depan dengan pelan, lalu berhenti dan mengadah ke atas melihat bulan purnama itu agak lama. Lalu dia terbatuk keras, langsung mengadah ke bawah sambil memegang kedua lututnya yang sedikit membungkuk. Terdengar juga suara jatuhan sesuatu saat dia terbatuk dan sesuatu itu diambilnya. Amra menghadap ke arah kami tanpa ekspresi dan berjalan pelan menuju keluar gerbang lilin itu. Kami berada di setiap kiri dan kanan untuk menjaga lilin itu, mulai merinding ngilu ketika ia semakin dekat. Setelah dia keluar dari gerbang, ia terhenti, serta sesuatu yang ada di tangannya itu terjatuh, dan itu adalah sebuah selembar kertas yang terlipat. Amra masih berdiri menunduk. Kami memanggilnya dan menggoyangkan tubuhnya, namun dia tak juga memberi respon. Kami bingung bagaimana cara membangunkannya. Kemudian, aku pun berinisiatif untuk memakaikannya sebuah kalung yang dihiasi bulatan-bulatan kayu kecil di sekelilingnya. Dan dia langsung tersadar lemas. Tak sanggup untuk berdiri lagi, teman-teman yang lain segera menahannya dan membantunya untuk duduk. Aku mengambil kertas itu. Kami duduk di dekat gerbang lilin yang belum kami apa-apakan. Membuka kertas yang terlipat dan melihat isinya dengan cahaya lilin itu. Amra masih tampak lemas dan tak pedulikan kertas itu. Kami berenam membuka kertas tersebut. Ternyata berbau agak sedikit harum. Di situ terdapat sebuah gambar tubuh tanpa kepala yang sangat mengerikan. Dan juga ada sebuah tulisan benang kusut di bawahnya. Sangat sulit dibaca jika hanya sekali lihat. Gambar tersebut tampak detail dan mengerikan, seperti menggambarkan sebuah sosok kuntilanak yang tidak ada kepalanya. Dan tulisan benang kusut itu seperti ini. Ini adalah gambar pertama kalian. Temukan gambar kepalaku, maka teman kalian akan baik-baik saja. Lalu kami memberikan kertas itu kepada Amra dan mengatakan apa isi dari tulisan tersebut. Setelah itu, dia berkata untuk menunggu lilin itu terbakar sampai habis. Baru
kami semua boleh pulang. Itu adalah pesan dari makhluk tersebut yang merasuki Amra. Kami pun menunggu sampai lilin itu habis. Dan yang paling aku kesalkan, aku terpaksa menjadi orang yang harus menyimpan potongan gambar itu. Karena mereka yang lain tidak berani untuk menyimpannya, dan aku tak mungkin harus menyuruh Amra. Takut kertas itu hilang ketika dia diambil alih kembali. Dan kalungku tetap dipakainya sampai hari esok.